10-nya misalnya kali 30 nih, kemudian sisanya yang 2 ya pasti lewat dari 100 lah. Artinya kehendak Rob kita yang menciptakan kita, yang paling mengerti terhadap rancangan terbaik untuk kita itu sebenarnya menghendaki awalnya dulu pertemuan dengan kita itu 50. Itu yang wajib, itu yang wajib. Maka dikatakan ketika kita membahas tentang hadis Arba'in nomor 38, man adali waliyan faqad adantu biharbi, itu adalah orang-orang yang melaksanakan yang wajib-wajib kemudian dia terbiasa dengan yang sunnah-sunnah sampai Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, ketika Allah mencintainya maka seluruhnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh yang paling penting, poinnya ini. Kita ingin kita itu hidup dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita, mata kita, tangan kita, kaki kita itu dibimbing oleh Allah. Ini yang dinamakan ma'iyatullah, kebersamaan Allah atau pertolongan Allah bersama kita. Jadi kita memandang itu didirect oleh Allah, pandangan yang Allah izinkan. Ini kalau terjadi dengan kita itu nikmat sekali, saya yakin. Sebagian kita mungkin kadang-kadang merasa itu, kadang-kadang tidak. Satu waktu jangan rajin naik kan imannya kan. Itu jangan akan merasakan bahwa dengan memandang, dengan mendengar itu sesuatu yang Allah ridhoi betul itu. Karena memang sejatinya begitu. Ketika Allah sudah cinta dengan kita, maka mata kita hanya melihat apa yang Allah ingin lihat. Kita mendengar hanya apa yang ingin didengar. Tadi Amar membacakan surat Al-Baqarah terkait dengan persoalan riba, dengan persoalan berat, persoalan yang berat sekali. Kalau dengan paham artinya itu berat sekali. Di antara kalimatnya di situ adalah barang siapa yang beriman maka pastikan tinggalin riba. Kalau enggak diajak perang Allah dan Rasulnya. Medeni banget ya. Medeni banget ya. Subhanallah. Jadi pilihan kita memang kadang-kadang di dalam kehidupan ini memang enggak mudah ya. Tapi bahwa kita berusaha untuk beriman kepada Allah, kita berusaha untuk optimal di dalam menggunakan titipan dari Allah itu harus benar-benar itu, harus benar-benar. Makanya bagi orang mukmin itu orientasi pikirannya itu bagaimana kedudukan kita di akhirat itu tinggi, manzilah kita di akhirat itu tinggi. Di dunia itu memang fasilitas agar kita menanam sebaik mungkin supaya panen kita itu benar-benar panen yang mentes. Orang Jawa bilang mentes sih, mentes niku no. Nek pari niku nggih ora gabuk niku lho. Paham bukan gabuk? Gabuk itu enggak ada isinya itu. Jadi digiling itu metune kok sithik men gitu. Kadang-kadang di musim-musim tertentu kan kayak gitu nggih. Manusia sama yasid wa yangkus. Iman itu naik dan turun. Saya yakin dengan ketika naik imannya itu kerasa nyaman. Saya yakin banget tuh. Ya, Rasulullah menyebutkan al-iman yasid bi taat wa yangkus bil maksiat. Yang namanya keimanan itu naik seiring ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Itulah mengapa saya sampaikan berulang kali bahwa yang sangat kita harapkan adalah bagaimana kita dibimbing oleh Allah dalam setiap nikmat yang kita terima. Ini penting banget. Kesehatan kita betul-betul membuat kita jadi taat kepada Allah. Ini bagian yang perlu kita highlight, perlu kita garis tebali agar kita mendapatkan kehidupan yang barokah. Apapun pokoknya, apapun titipan itu bentuknya, macam-macam. Orang ada yang dititipi miskin, sabar dengan miskinnya itu. Subhanallah. Ya saya pernah ceritakan ke jenengan, ada teman baik satu bangku dititipi kok utang 115 miliar niku pripun. Hutang masih seumuran saya 115 miliar hutangnya, subhanallah. Ini kalau orang nggak sadar gantung diri itu. Dan itu bukan kesalahan, bukan murni kesalahan pribadi itu, subhanallah. Sampai harus masuk penjara gitu. Padahal orangnya subhanallah, ini orang pinter, dulu teman di teknik kimia UGM, teman satu bangku, pinter orangnya, masya Allah. Dari sejak mahasiswa itu sudah dakwah, bayangin. Kurang apa coba baiknya itu. Dia salah satu anak yang paling berani ini, dan dia menikah di semester 2, luar biasa tuh menjaga dirinya. Orang benar-benar, ini orang benar-benar luar biasa. Ini ujiannya masya Allah. Waktu sekarang di teknik UGM itu masih udah bagus ya, dulu itu belum kayak gitu. Itu dia jadi kalau di ketua takmirnya lah itu. Orang ini berjuang luar biasa. Kemudian berusaha taat, dia nggak pernah KB. Anaknya tuh sekarang kalau nggak salah 10 apa ya. Gitu. Jadi ya pokoknya dikasihnya berapa diterima gitu. Masya Allah. Kemudian dia ikut sebuah kegiatan usaha sampai puncaknya. Sampai puncaknya, sampai penghasilannya di atas 100 waktu itu per bulan. Kemudian kenal dengan dunia properti. Kemudian dia terjun di properti gitu. Mengikuti jejak saya sebenarnya, udah saya ingatkan sebenarnya, gak usah diterusin gitu.
Tapi karena saya tahu dia orangnya berani, monggo lah. Nah karena mungkin baru akhirnya dia membebaskan lahan, termasuk di Jogja sini. Di Jogja aja itu kerugian yang timbul itu kalau nggak salah sekitar 20 sekian M di daerah Metes. Jadi saya kalau lihat, kan dekat sama saya kalau lewat tempatnya itu yang udah pernah rencana dibangun itu, wah iki gue nembok koyo ngene wis piro gitu. Kan tempat miring gitu. Berapa investasi yang harus sudah keluar kayak gitu. Ternyata izinnya nggak keluar, subhanallah. Jadi dia terlalu lurus, orangnya ideal banget. Jadi pikirannya pemerintah niku izin itu gampang wae gitu. Ternyata izin prinsip gua keluar ganti bupati tambah angel meneh. Sekarang yaitu sampai berhutang 115 M hutangnya, subhanallah. Jadi kalau jenengan punya hutang se-M ya mungkin gantung diri. Ini hutangnya 115 miliar, subhanallah. Masih tenang orangnya itu, masih tenang. Dia nggak terlihat stres, memang mungkin Allah paringi dia untuk bisa. Dan saya yakin akan selesai. Saya yakin dia akan selesai hutangnya sebelum meninggal, karena orang baik, orang bertakwa. Mungkin ujian sepanjang hidup aja itu sebenarnya. Anak-anaknya masya Allah, 3 yang pertama itu semuanya di UGM sekarang. Ada yang meneruskan jejak bapaknya, ada di akuntansi UGM. Jadi, anaknya pintar-pintar masya Allah. Padahal jangan tahu sejak kejadian dia berutang 115 miliar itu rumahnya tuh sering dikirimi pisau. Orang datang bawa orang-orang gede-gede gitu. Jadi dia kalau ditagih utang itu dia datang duduk, anaknya gede-gede 2 kan gedenya, ya Ustaz. Ini bawa pedang juga. Sampai segitunya loh, bayangin. Saking sudah levelnya tuh sudah seperti itu. Dia pendakwah lagi khotbah Jumat, bayangin, khotbah Jumat. Begitu turun dari khotbah Jumat langsung dikerubutin orang. Penagih hutang. Turun dari khotbah Jumat loh ini. Subhanallah. Kuat nih saya bilang. Subhanallah. Kok kuat mentau itu. Kok ngomong kuatnya kok gitu. Subhanallah. Karena dia, kenapa saya kuat itu? Saya tuh nggak niat jahat sama orang. Saya akan selesaikan itu semua sekemampuan saya. Pasti saya selesaikan. Gitu. Jadi kuat, makanya orangnya karena memang dibentuk kuat gitu. Subhanallah. Masya Allah. Ini orang punya waktu prime time ba'da asar sampai maghrib itu selalu di masjid. Jadi di tengah-tengah kesibukannya beliau selalu mengupayakan ba'da asar dia zikir sampai maghrib di masjid, nggak keluar. Itu dia menggunakan waktunya untuk yaitu berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Gajinya istrinya habis. Istrinya itu di BPK. Di BPK Pak, istrinya Pak. Istrinya gaji istrinya untuk itu habis. Nggak punya gaji gitu. Subhanallah. Subhanallah. Nah ini kita ini nggak serumit dia kan, insya Allah. Jenengan semua saya yakin kalaupun punya kerumitan nggak serumit dia. Saya punya kerumitan tapi ketika melihat kerumitan dia jadi enteng. Subhanallah. Saya nggak ada apa-apanya gitu kerumitannya banding dia itu. Terakhir salah satu asetnya dia dijual ke kementerian, salah satu menteri di kabinetnya Pak Jokowi kemarin. Ini mudah-mudahan kalau itu deal ya insya Allah hutangnya mungkin 80% selesai. Nah itu saya ingin menggambarkan kenjenengan bahwa setiap nikmat yang dititipkan Allah kepada kita harus terkonversi menjadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang baliknya kepada Allah itu punya tiket yang bagus, tiket surga yang bagus. Karena di antara syarat la ilaha illallah memang kita harus menerima, harus menerima gitu. Di antara menerima yang menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima betul seluruh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk persoalan riba misalnya tadi kan, kita harus menerima kan, kita tetap harus mengatakan bahwa itu haram maksudnya itu. Persoalan kita belum bisa itu cerita lain ya. Jadi pisahkan antara hukum dengan apa yang jenengan rasakan hari ini gitu. Jangan ditanya misalnya riba bagaimana, halal ini masalah gitu. Ya tetap haram walaupun mungkin masih terjerat riba, tapi tetap katakan haram gitu. Nah itu kejujuran, itu kita menerima berarti syarat la ilaha illallah kita. Nah itu yang bisa sebagai pengingat lah insya Allah untuk kita semua.
bahwa jenengan semua insya Allah nggak serumit teman saya insya Allah. Tapi dia tetap beriman, masya Allah tetap dakwah. Bayangin di tengah-tengah situasi kayak gitu loh, rasanya kayak mana itu? Subhanallah. Masih tetap pakai pajero sport loh ya. Karena emang levelnya dia level kayak gitu nih. Saya bilang, utangnya oke banget, isi nggak mobil HP ini fasilitas gitu. Saya pulang pergi Jogja, Padang loh gitu. Ini mobil saya nggak sehat gimana gitu. Ini mobilnya siapa? Ini mobil customer, dikasih sama customer itu, dipinjemi. Jadi justru orang yang bermasalah dengan dia hakim, beli sama dia, itu memfasilitasi dia supaya bisa bekerja. Ada orang begitu nih. Ini orang yang memasukkan dia ke penjara, tapi akhirnya dikeluarkan lagi. Kenapa coba? Lah nek kene jero, yo ora iso ngurusi urusanmu. Akhirnya hakim ini ngeluarin dia, nggak tanpa uang. Padahal kata dia harusnya keluar itu pakai sekian ditambah 1,8 M apa ya? Kamu keluar dari penjara 1,8 M. Akhirnya dia ditolongin oleh kliennya dia sendiri yang justru bermasalah, gitu, yang rumahnya belum jadi itu. Alasannya apa? Alasannya nek bocah ra ditok kayak gila terus ngurusi asetnya kita tuh siapa gitu. Akhirnya dikeluarin, diberi fasilitas kendaraan juga. Waktu ketemu terakhir sama saya itu dia pakai Pajero Sport Dakar yang baru loh, bayangin. Bayangin itu. Jadi dimuliakan oleh Allah, masya Allah. Jadi di tengah-tengah situasi kayak gitu masih kayak gitu. Saya sampai nanya gitu, kok iso nganggo mobilannya kok yang ini gitu. Ini nih gue hakimnya gitu hit. Saya difasilitasi sebabnya kok kon penak kan usahanya melaku. Jadi orang kalau ditekan pada posisi tertentu itu balik ternyata. Jadi hakim dan teman-temannya itu mungkin mikir lah piye iki bocah di penjara itu sampai dhewe entuk apa malah entuk apa-apa gitu. Akhirnya malah justru sekarang jalan alhamdulillah, yang di Padang sudah kembali normal, yang di Jogja belum, yang di Metes ini. Mudah-mudahan ke depan bisa berbaik. Orang ini orang yang kalau dananya banyak, support dakwahnya luar biasa. Jangan tahu ketika Fatimah sakit itu dia kasih ke saya itu 27 juta satu orang, 18 plus sekian. Enggak eman-eman gitu. Anak rumah sakit tuh transfer ke saya tuh kalau nggak salah 3 kali atau 2 kali nih, pokoknya sekitar 20-an lebih lah. Nggak eman-eman tuh, masya Allah. Orang yang bayangin kalau dipikir nih, orang katanya kalau bersedekah kan akan dimudahkan kan rezekinya kan secara asal. Tapi bayangkan dia banyak sedekah dan dihutangnya 115 miliar loh. Jadi kalau jenengan nggak beriman betul, nggak nyambung kan, bahaya banget kan. Makanya keimanan itu harus sempurna, keimanan tanpa keraguan. Nah ini yang kita kaitkan dengan hadis Arba'in nomor 15 kemarin nih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut, yang pertama. Ini semuanya terkait dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana mungkin kita akan menahan kalimat kita kalau kita tidak sadar bahwa ada resiko atas kalimat kita. Tidaklah seseorang mengucapkan sesuatu kecuali di samping kanan kirinya ada malaikat yang mencatat dia, dan malaikat itu tahu apa yang dia buat. Maka dikatakan ini persoalan keimanan. Kalau enggak kan ngapain gitu? Orang bisa saja ngomong sembarangan gitu, karena dia tidak tahu atau tidak mengimani resiko tentang apa yang terjadi setelah kematian dia. Makanya di dalam hadis dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Nah, itu kita sebagian sudah bahas kemarin nih. Hari ini kita selesaikan itu nih. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, maka berbuat atau muliakanlah tetanggamu. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Nah ini 3 poin ini semuanya dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Karena memang sekali lagi yang demikian butuh iman kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana saya gambarkan kepada panjangan kemarin. Kalau kita beli dapat mah nggak perlu iman. Kita keluar uang 10.000 dapat 2 bungkus, selesai. Nggak butuh kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam kasus itu wong yo entuk langsung. Dalam tanda kutip kita untuk melakukan itu pendorongnya nggak harus semulia yang lain, maksudnya itu. Tuku yo entuk. Wis bar, ya kan? Ya, jadi kita nggak perlu mendorong diri kita untuk melakukan itu. Wong yo entuk buktinya langsung. Sebagaimana saya sampaikan dengan masjid menyediakan uang 50.000 untuk sholat berjamaah mestilah ramai terus. Gitu. Wong pinggir-pinggir jalan masih mampir, alah wis sholat 50.000. Sebab langsung nggak butuh keimanan. Nggak butuh keimanan kepada Allah dan hari akhir. Pokoknya yang diimani adalah kebutuhan dia. Gitu. Bahwa saya kalau melakukan ini saya dapat. Nah, maka ini faedah dari hadis ini itu sangat besar, sangat besar. Kita masuk ke bagian faedahnya. Fawaid dari hadis ini. Yang pertama,
memotivasi untuk menjaga lisan dan tidak berkata kecuali yang baik. Jadi ini adalah motivasi yang sangat besar untuk hati-hati dengan lisan kita, dan tidak berkata kecuali yang baik. Nah, ini yang dikatakan ma'iyatullah di dalam lisan kita. Jadi agar lisan kita hanya mengeluarkan kalimat yang terukur, itu butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu pendorongnya adalah hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan, ucapkanlah yang baik, aw liyasmut, atau diam saja. Jadi ini rentetannya itu masya Allah, bahwa tidak ada tidak ada kebaikan di dalam pembicaraan yang banyak, yang berbisik-bisik begitu ya, kalau kita lihat ayatnya itu masya Allah. Jadi bisik-bisik di situ, bisik, karena kalimat bisik-bisik itu kecenderungan yang buruk-buruk, rencana-rencana jahat dan sebagainya gitu. Kemudian ini juga sekaligus mengingatkan kita tentang bahayanya lisan. Orang sering bilang apa? Lidah tak bertulang, ngungkuli pedang oleh nyilet wong gitu. Banyak orang dibunuh gara-gara lisan. Banyak bos dibunuh oleh anak buahnya gara-gara lisan. Ada orang disiram pakai air keras gara-gara lisan. Siapa namanya itu kemarin tuh yang di TV itu? Agus itu. Lagi melaku enak-enak kesoting gitu Pak. Ada CCTV-nya tuh itu. Biur gitu. Subhanallah, buta kedua matanya. Ditanya, kenapa kamu sakit hati? Kenapa kamu siram dia sakit hati? Kenapa? Kalimatnya nggak enak. Kalimatnya ada kalimat dalam kutip kayak gitulah pokoknya, kalimat yang nyakitin gitu. Yang dihadapi anak masih labil, anak muda, orang urusan masa depan, siram lebar. Subhanallah. Gara-gara lisan maka kemudian rusaklah matanya gitu. Dan ini sering terjadi, sering banget terjadi gitu. Ada orang penjahat ditangkap, kemudian diwawancari sama polisi, guyu gitu. Kamu kenapa kok guyu? Saya puas katanya. Loh, kenapa puas? Ya pokoknya dendam saya sudah terbalaskan. Kenapa? Oh, dia nyakitin sekali kalau ngomong. Subhanallah. Jadi memang lisan itu luar biasa bahaya. Datang dalam lisan, bukan dalam perbuatan, untuk bab yang pertama, ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang disebutkan dalam hadis ini pertama adalah persoalan lisan, bukan persoalan mukul orang loh ya, bukan persoalan gajul orang, bukan, tapi persoalan kamu tuh diem kalau nggak bisa berkata baik. Kenapa? Memang ini sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Tobroni dikatakan, aksaru khotoya ibni Adam, kebanyakan dosa keturunan Adam itu filisanihi, di dalam lisannya. Hadis dari Rasulullah SAW riwayat Tobroni. Ini menunjukkan bahwa memang porsi orang mendapatkan dosa di keturunan Adam itu di antara yang paling banyak penyebabnya lisan, filisanihi. Ya. Makanya di dalam hadis ini diletakkan di bagian pertama untuk mengingatkan bahwa ini hal yang sangat penting. Orang dosa membunuh itu ada, tapi kan nggak sebanyak orang dosa karena lisan. Orang menghibah, ya, dan yang semisal itu, orang menghilangkan kehormatan orang lain dengan lisannya, itu banyak sekali. Apalagi zaman sekarang, ya. Makanya ada gerakan apa? Anti hoax. Gitu. Kita sekarang lewat media sosial itu sangat berpotensi untuk mengucapkan hal-hal yang berpotensi ternilaikan dusta. Para ulama menyebut, ulama kontemporer, lisan juga tergantikan oleh jari-jari kita loh sekarang. Ketika jangan komentar di YouTube misalnya dengan jari-jari, itu pengganti lisan kita. Jadi berkembang sekarang. Disebutkan kemarin dalam hadis yang dibagikan oleh Pak Hartono itu, pasar-pasar akan mendatangi rumah-rumah kalian. Sekarang sudah terjadi belum? Sudah terjadi itu? Pasar-pasar sudah mendatangi rumah kalian. Kita sekarang nyetel Shopee misalnya, ngomong terus, pasarnya oke men, yang live, gitu kan, bunyi terus. Bahkan tetangga saya di kampung, petani loh, subhanallah, ini orang petani nggak berpendidikan, tahu nggak jualan apa? Jualan kacang sereng, kacang sereng itu yang kacang nggak pakai minyak itu loh, jual sereng itu, laris banget lewat Shopee live itu, petani loh, ini live ya lucu itu, namanya orang tua itu. Laris banget ini subhanallah. Jadi pasar orang, tempat saya orang kampung banget gitu, Sintung Jakarta, Palembang. Jadi masya Allah, zamannya memang sudah
berubah nih, sudah berubah. Nah itu salam. Persoalan bisa. Jadi orang dosa membunuh, orang dosa berzina ya ada, tapi jumlahnya enggak sebanyak dosa lisan. Makanya dikatakan aksaru khotoya ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa Bani Adam itu di dalam lisannya. Makanya lisan itu dipet-pet dengan dua kan, dengan bibir, dengan gigi, maksudnya itu agar lebih hati-hati gitu, untuk mengeluarkan. Babul ilmu qoblal qouli wal amal di dalam Sahih Bukhari. Di awal-awal dikatakan babul ilmu qoblal qouli wal amal. Bab tentang ilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Kalimatnya kan berucap dulu di situ. Pokoknya ilmui dulu sesuatu itu sebelum kalian mengucapkan dan berbuat. Jangan sekali-kali engkau berbuat dan mengucapkan sesuatu kecuali sudah ada ilmu di dalamnya. Nah, ini kan penting banget. Ojo ploto-ploto itu tahu-tahu ngeloroni wong kan repot. Itu bisa dendam banget orang itu kalau kena sakit hati itu, dendamnya itu bisa medeni loh. Medeni. Orang dipukul mungkin sakit selesai gitu. Tapi kalau orang diiris-iris dengan kalimat itu bisa, itu medeni banget nih. Makanya orang penjahat bisa mengatakan saya puas, saya enggak nyesel, gitu. Malah guyang-guyu itu. Subhanallah, bahaya lisan nih. Jadi juga dalam hadis lain dikatakan Rasulullah bersabda, ini penting, man yadman, barang siapa yang bisa menjamin li kepadaku, man yadman li ma baina lihyahi, apa yang ada di antara dua janggut itu maksudnya ini. Kata Rasulullah, seandainya engkau bisa menjaminkan kepadaku antara baina lihyahi, di antara ini dan ini, berarti lisannya. Wa ma baina rijlahi, dan apa yang ada di antara dua kaki, kemaluan maksudnya. Maka adman lahul jannah, maka saya jamin bagi dia surga. Ini dari Rasulullah SAW, jelas banget. Man yadman li, barang siapa yang bisa menjaminkan untukku tentang apa yang ada di baina lihyahi, di antara dua janggut, wa baina rijlahi, dan apa yang ada di antara dua kaki, aku jamin bagi dia surga. Jadi memang persoalan lisan, sisi lain persoalan kemaluan, ini juga sesuatu yang dibahas tersendiri. Itu memang dijamin oleh Rasulullah SAW tentang surganya gitu. Saya jadi ingat Pak Bambang, ketika dengan masih Katolik ya mungkin gitu. Ada kalimat dijamin kan Pak, dosanya ditebus gitu. Dan itu yang menjadi jualan paling hebatnya di orang-orang non muslim, Kristen gitu khususnya. Pokoknya sudah dijamin dapat makan, dapat surga. Ingat kalimatnya siapa itu? Di dalam rapat, di dalam sebuah kantor gubernur. Kalimatnya Ahok itu, yang waktu sempat diprotes itu. Kalian itu sebagai orang Kristen dijamin surganya, dijamin dapat makan gitu. Ya kan? Ya enggak Pak? Masih ingat enggak itu? Masih ada videonya itu. Jadi ada jaminan katanya bahwa dosanya pasti ditebus. Kemarin ada diskusi yang menarik Pak. Jenengan pernah ikut siapa namanya itu yang mu'alaf yang kemarin sempat ke Jogja itu, yang pintar banget itu, kan ditanya tentang yang punya laki-laki, Koh siapa namanya itu? Nah itu. Ketika dia bertanya kepada orang non muslim, kamu dijamin surga? Iya. Kenapa? Karena ditebus dosanya. Siapa yang menebus? Tuhan. Dalam bentuk apa menebusnya? Dalam bentuk manusia ya? Hadir dalam bentuk manusia, sehingga ditebus dengan disalib. Yang ditebus dosanya siapa? Dosanya manusia. Yang pertama, kalau begitu ngapain kamu berbuat baik kalau sudah ditebus? Satu sifat pertama. Iblis bingung banget. Yang kedua, kalau sama-sama menebus, kenapa enggak menebus iblis sekalian yang dosanya lebih besar? Enggak, logis enggak itu? Oh, iblis aja sekalian. Manusia itu dosa iya, tapi iblis bukannya juga ciptaannya. Kalau kasih sayang Tuhan sempurna, iblis sekalian ditebus sekalian. Kenapa enggak turun jadi iblis kemudian ditebus iblisnya gitu? Subhanallah, itu logika-logika yang baik itu untuk dalam tanda kutip untuk menggugurkan hujah yang sebenarnya ringan. Kalau dalam Islam jelas banget, dalam surat Maryam dikatakan tentang Rasulullah diutus untuk kaum yang baru saja menuhankan manusia. Maka yang ditunjukkan oleh Allah di Muhammad SAW itu kemanusiaan. Maka dikatakan Isa bin Maryam, Isa itu anaknya Maryam itu makan. Dia lapar, dia makan. Kebayang nggak kalau Tuhan lapar gitu?
Ini itu. Makanya sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW itu banget nih. Padahal orang-orang musyrik waktu itu menginginkan apa? Loh, Nabi kok yang ini, Nabi kok dodolan yang pasar. Jadi mereka tuh maunya Nabi itu yang malaikat. Padahal diturunkan Rasulullah karena memang apa? Karena sebelumnya ada manusia yang dipertuhankan. Subhanallah. Jadi memang luar biasa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian di lingkungan kita itu sebenarnya seiring dengan apa yang kita pelajari dalam hadis-hadis dan Al-Qur'an sebenarnya kalau kita mau paham. Rasulullah bersabda, man yadman li, barang siapa yang menjaminkan untukku apa yang ada di antara dua dagu dan apa yang ada di antara dua kaki, saya jamin dia surga. Maka jangan perhatikan bagian ini. Jadi jalan menuju surga itu banyak sekali, tapi di antaranya adalah jaminan Rasulullah untuk kita di bagian ini. Maka pastikan kita mengilmui kalimat kita, jangan pernah keluar kalimat kecuali kita sudah mengilmui. Nah kemudian para ulama menyebutkan pembicaraan dibagi menjadi tiga, yaitu pembicaraan yang baik, pembicaraan yang buruk, dan pembicaraan yang mubah. Yang baik, yang buruk, dan yang mubah. Ini apa yang dibagi oleh para ulama. Kalau kemudian ada orang-orang kontemporer, ulama belakang yang membagi yang lebih dari itu, ya silahkan. Tapi ini yang saya ambil dari kitab lama, bahwa secara umum kalimat yang dimaksud dalam hadis tadi, falyaqul khairon, berkata baik, aulias atau diam, itu dibagi menjadi tiga bagian ini. Yang pertama adalah kalimat yang baik. Apa itu? Kalimat yang secara zatnya baik. Kalimat yang secara zatnya memang baik. Contoh zikrullah, astaghfirullah, kan secara zatnya sudah baik. Subhanallah, itu bahkan kalimat-kalimat yang di dalam Al-Quran diperintahkan untuk zikir dalam jumlah yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Itu perintah langsung itu. Jadi secara zatnya memang ini baik. Ucapan astagfirullah, ucapan subhanallah, itu memang secara zatnya baik. Ini ucapan yang baik. Nah, ini tentu saja masuk di dalam, bahkan diperintahkan kita untuk mengucapkan itu dalam jumlah yang banyak. Istighfar, minta ampunan kepada Allah, itu secara zatnya memang baik. Baca Quran, baca Quran termasuk secara zatnya memang baik. Saya kira orang sejahat apapun nggak ada yang mengatakan baca Quran elek. Makanya kalau ada garis-garis batas tentang kebaikan, itu jangan perlu perhatikan. Kalau jangan punya keluarga kok udah sampai mengatakan, alah muro'aya Quran berisik, ini masalah ini. Murotanan berbagi, ini masalah ini. Bisa terjadi, nggak bisa terjadi. Ini jelas ini sudah ketempelan setan orang kayak gitu itu. Saya lagi ada keluarga yang kayak gitu masalahnya. Saya cerita kemarin di Gunung Semu, saya cerita adik saya lagi dapat ujian kayak gitu. Suaminya itu anaknya suruh adzan itu. Apa cari adzan gue? Ajari bahasa Inggris. Tuh ajari adzan. Abdadi apa nggak diajari adzan? Subhanallah. Bocah diajari maca Quran gue gitu. Abdadi apa bocah maca Quran, entuk apa maca Quran? Diajari ki bahasa Jepang. Subhanallah. Saya ditelepon adik saya lagi punya soal kayak gitu, ya Allah, sampai saya sudah saatnya pisah nih medeni gitu. Jadi baca Quran secara zatnya baik. Menyapa orang dengan salam, assalamualaikum, secara zatnya baik gitu. Secara zatnya memang baik. Kita diberi sesuatu mengucapkan alhamdulillah, syukron, jazakallahu khairan, itu secara zatnya memang sudah kalimat yang baik. Mengingatkan agar kita bersyukur, mengingatkan seperti saya mengingatkan dengan hari ini, sekaligus mengingatkan diri sendiri, itu adalah secara zatnya memang kalimat yang baik. Nah tentu seperti ini yang bahkan didorong di dalam hadis tadi itu, falyaqul khairan, berkata yang baik atau diam. Kemudian kalimat yang buruk, Quran surah At-Taubah ayat ke 65, 66 itu mengisahkan tentang betapa kalimat buruk itu bisa berefek luar biasa. Berefeknya luar biasa kalau kita nggak hati-hati. Ucapan kekufuran dalam bentuk mencela Allah misalnya dan Rasulnya, penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya, itu secara zatnya sudah sangat buruk, dan ini bisa terancam neraka jahanam. Allah berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian berolok-olok? Subhanallah. Ini kisahnya sudah saya ceritakan ke jenengan minggu lalu.
ketika perang Tabuk gitu ya. Ketika perang Tabuk ada sekelompok orang yang ngomongin sahabatnya gitu tentang itu loh, sekelompok orang yang suka berbohong, mengecut, sukanya makan gitu. Maunya dituju kepada Rasulullah dan para sahabat gitu. Maka kemudian seorang sahabat lapor ke Rasulullah, kemudian turunlah ayat ini gitu. Kemudian dikatakan la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dah, nggak usah cari-cari alasan gitu. Jadi ketika orang ini dilaporkan ke Rasulullah bahwa dia sudah mengatakan ini dan itu, dia datang ke Rasulullah, Rasulullah di atas kudanya, dia pegang-pegang kakinya, ya Rasulullah sesungguhnya saya hanya main-main ya Rasulullah. Mau dikatakan la ta'tadhiru, udah nggak usah cari-cari, nggak usah minta maaf. Sesungguhnya engkau telah kafir setelah beriman. Gara-gara apa? Gara-gara kalimat. Maka di antara nawaqidul Islam, kitab Nawaqidul Islam yang 10 itu tentang pembatal keislaman seseorang, orang yang batal la ilaha illallah, di antaranya ada kalimat-kalimat memperolok-olok syariat Islam. Apakah untuk Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya engkau berolok-olok? Udah, nggak usah minta maaf, kalian sudah kafir setelah beriman. Subhanallah. Itu yang sering saya katakan, bahkan lawakan-lawakan yang berdusta atas nama Rasulullah. Dan banyak ditemukan tuh ben wong guyu, ya kan? Jangan perhatikan tuh, ben wong guyu rela berdusta gitu. Itu bahaya sekali itu. Ini dikatakan saya hanya sendoguro ya Rasulullah, saya hanya sendoguro, saya nggak main-main, nggak seriusan ya Allah ya Rasulullah. Dikatakan qad kafartum ba'da imanikum, kamu tuh sudah kafir setelah beriman. Artinya apa? Ini peringatan dengan sangat jelas bahwa kalimat itu luar biasa, dan Islam memang selalu berkaitan dengan kalimat kan. Jadi kan jadi Islam karena kalimat kan, ucapan apa? Asyhadu alla ilaha illallah, i'tiqad di dalam hati, tapi kan diikrar. I'tiqad dan ikrar, ada keyakinan dalam hati yang ingin kita keluarkan, kemudian dilisankan, diikrarkan. Maka peranan lisan itu luar biasa. Jadi kan boleh mohon maaf, boleh berhubungan suami istri gara-gara apa? Gara-gara ikrar. Mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat hanya karena apa? Menikah, yang dia adalah akad ijab qabul. Jadi makanya lisan ini dalam agama ini tuh luar biasa. Makanya pemimpin itu, pemimpin itu ya harus pintar ngomong. Ada orang mengatakan pemimpin kok pintar ngomong, pemimpin itu harus pintar ngomong lah. Kalau orang pintar ngomong piye? Ada orang kan kayak gitu gini. Pemimpin itu mau ngomong, pemimpin tuh harus pintar ngomong. Dan ini yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu dakwah dengan bicara, mengirim Umair ke Madinah. Ganteng bagus, Umair itu ganteng bagus sugih, dikirim karena apa? Karena kemampuan bicaranya. Lewat dakwah ngomong ora iso terus kepiye plegak plegu. Pemimpin mau menyampaikan ide yang briliannya enggak ngomong terus kepiye? Wis pokoke ngene gitu kan ya repot. Pemimpin itu memang harus kemampuan bicaranya harus bagus. Jangan sampai kita mengatakan pemimpin harus ngomong, pemimpin itu memang harus ngomong gitu. Pemimpin macul itu ya anggap kebijakan kan, dia di wilayah kebijakan itu ya dengan membicarakan ide yang ada dalam dirinya disampaikan kan gitu ya. Masya Allah, nih lisan itu luar biasa. Rasulullah bersabda laisal mu'minu bita'ani walal ani wal fahis walal badi. Orang beriman itu sifatnya tidak suka mencela, tidak melaknat, tidak berbuat jelek, berkata jelek dan jelek ucapannya, tidak berbuat jelek dan jelek ucapannya. Orang beriman itu kata Rasulullah adalah orang yang tidak suka mencaci, tidak melaknat, laknatullah alaihi. Laki-laki sering banget kayak gitu. Ini saya sering dikeluh ya ibu-ibu itu. Bojoku lho Mas, Ustaz, nek minta nggak dikasih, laknatullah alaihi. Dilaknat sampai pagi. Subhanallah. Ini padahal mukmin itu memaafkan, mukmin itu tidak melaknat, kemudian tidak berbuat jelek dan kalimatnya tidak jelek. Ini Rasulullah menyebutkan demikian. Sayangnya sekarang banyak ucapan kotor menjadi tren hari ini kan. Ucapan kotor jadi tren sekarang di TikTok, anak-anak kita itu. Anak kotor itu jadi tren, subhanallah. Ada anak saya sampai suka ingetin gitu. Iki artinya kayak gini kilo, mar. Gitu. Ojo tiru-tiru yo. Ini ada anak zaman sekarang gitu. Subhanallah. Sampai memang akan sampai masa itu gitu. Bayangin albir. Dalam bahasa Arab artinya apa? Albir itu kebajikan. Bayangin.
Sekarang bir apa yang kita tahu? Minuman keras. Iya enggak? Jadi dibolak-balik oleh zaman itu. Rasulullah sudah pernah sampaikan itu bahwa akan ada masa begitu. Albir itu kebajikan, sesuatu yang punya kedudukan tinggi. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekarang bir menjadi identik dengan minuman keras, diwali-wali. Maksudnya apa? Minuman yang keras iya api. Maksudnya gitu. Itu maksudnya. Kampanye kan itu. Albir namanya bir gitu. Namanya itu baik gitu kan. Seperti Rasulullah al-amin gitu kan, orang yang terpercaya. Kan susah Arab oleh ngodo. Orang itu loh, orang yang terpercaya kurang ajar. Itu ya nangel. Orang yang kurang ajar terpercaya itu loh. Iya ya, orang nyambung tuh. Bayangin, albir itu kebajikan. Berarti minuman keras itu kebajikan. Maksudnya begitu itu. Bayangin, segitunya kalimat itu bahaya banget kalau kita nggak pahami betul. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, mubah. Mubah itu boleh. Boleh itu berarti punya dua sisi mata uang. Bisa menjadi buruk, bisa menjadi baik, tergantung keadaannya. Maka menjadi baik jika niatnya baik. Orang bertanya, harga kursinya berapa? Itu mubah itu. Kemudian enak yang mana ya? Kursi yang ini sama kursi yang ini. Itu tuh mubah. Kalimat yang secara datnya bukan kalimat seperti dikir, tapi dia bisa berpotensi baik jika memang ya tujuannya baik. Jadi ini sangat bergantung kepada tujuannya. Ini jenis-jenis kalimat yang terkait dengan hadis itu bisa menjadi tiga ini. Nah, kita nanti bisa memilah-milah di sisa hidup kita kalau bisa ya kalimat-kalimat yang baik. Kalaupun mubah itu yang tujuannya baik. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 53. Yaqulul lati hiya ahsan wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang ahsan. Ahsan itu ihsan, lebih baik, bukan hanya kalimat yang baik, tapi kalimat yang lebih baik. Katakan kepada hamba-hambaku untuk mengatakan sesuatu yang lebih baik. Jangan ingat di dalam Quran surah Al-Isra juga ayat 23 tentang wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana. Bukan hanya baik tapi ihsan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Sembahlah Allah dan berbuat ihsanlah kepada orang tua. Maka kepada orang tua itu seluruhnya ihsan, turunan dari ihsan. Berbuat ihsan, berkata ihsan. Kalau ada kalimat paling baik yang bisa kita keluarkan, ya itulah yang menjadi hak orang tua kita. Ya kan? Kalau ada perbuatan paling baik yang bisa kita lakukan, itulah yang menjadi hak orang tua kita. Karena memang perintahnya Allah begitu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-Isra 23 nggih. Imma yablughuna 'indakal kibara ahaduhum aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jikalau mereka bersamamu di masa tua, baik berdua ataupun sendirian, jangan pernah katakan uff. Uff itu bahasa Arab tidak sopan yang paling sopan. Paham nggak maksudnya? Kalimat tidak sopan yang paling sopan dalam bahasa Arab uff. Nah, Indonesia apa? Mungkin gitu. Atau semisal itulah. Pokoknya orang setuju sing kan orang sopan gitu ke orang tua. Kemudian tapi sing paling sopan ya itu saja nggak boleh. Fala taqulahuma uff wala tanharhuma wa qulahuma qaulan karima. Jangan engkau bentak-bentak dia. Dan pilihlah qaulan karima, kalimat terbaik yang bisa kamu keluarkan untuk orang tuamu. Gitu. Banyak orang yang mau ngomong sama bupati mikir 1000 kali gitu. Sebenarnya paling punya hak untuk qaulan karimah kalau dari ayat ini orang tua kita. Wa fid lahum janahatul minar rahmah wa qur birhamhuma kama rabbayani. Akhirnya turun doa apa? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Dari ayat ini kan. Wa qur birhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata-kata wa fid lahum janahatul minar rahmah, rendahkan dirimu. Para ulama menyebut terkait ayat ini. Rendahkan itu benar-benar rendah secara kedudukan, rendah secara mental, rendah secara fisik bahkan. Makanya orang Jawa itu ada betulnya. Orang Jawa itu ada betulnya. NDP ke orang tua, mimpi itu tuh memang perintah sebenarnya itu. Karena para ulama menyebut kata-kata rendahkan dirimu di depan orang tua itu sampai pada level fisik kita. Nunduk orang tua kita. Itu yang betul itu. Itu yang betul. Jadi dari sisi kalimat, dari sisi perbuatannya semuanya yang paling bagus. Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik.
Di sini dikatakan, sesungguhnya setan itu yanzahu bainahum, akan membuat perselisihan di antara mereka. Ingat nih, kita duduk seperti ini. Nanti setan akan meniupkan sebuah kalimat-kalimat yang membuat kita berselisih. Biasanya masalah politik ini. Karena ada masalah politik bikin kita berselisih. Si jine pendukung ini, si pendukung ini nanti berselisih. Itu memang demikianlah setan. Maka di ayat ini dikatakan inna syaiton, sesungguhnya setan itu kana lil insani, untuk manusia aduwwum mubin, adalah musuh yang sangat jelas. Hati-hati, makanya kita orang udah ngasih. Kalau sampai ada terjadi pembicaraan kemudian berselisih, sesungguhnya itu tiupan setan. Kita nggak punya kepentingan macam-macam di situ, subhanallah. Ya, makanya kalimat itu memang bahaya sekali kalau kita nggak tata itu. Quran surah Al-Isra ayat ke-53. Juga harus waspada terhadap ucapan buruk walaupun guyon, gak sadar, gak dipikir. Ya. Rasulullah bersabda, inna, ya, sesungguhnya ya, seorang hamba, innal abda, sesungguhnya seorang hamba. Ya. Subhanallah, saya baca hadis ini itu merinding. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Jadi banyak ya, orang di dunia ini mengucapkan sesuatu tanpa dipikir dulu, yang dengan kalimat itu dia dilemparkan ke neraka jahanam yang jaraknya antara timur dan barat. Itu menunjukkan jarak terjauh. Saya sudah pernah sampaikan gini. Bainal masyriqi wal maghrib, kan jarak terjauh yang bisa kita ucapkan di dunia kan itu. Yang paling jauh ini loh secara matematik gitu. Sing paling atur ya timur. Berapa jumlah? Kita nggak tahu. Pokoknya aduh men dalam bahasa dunia bainal masyriqi wal maghrib. Kalau bumi dianggap apa? Bulat. Ya kalau nggak bulat pun misalnya yang percaya bumi datar seperti itu kan gini itu berarti. Ya kan? Artinya apa? Banyak orang mengeluarkan kalimat yang tanpa dipikir, kemudian dia masuk neraka jahanam yang jauhnya seperti timur dan barat. Maksudnya jeromen gitu maksudnya. Ya. Kayak orang munafik itu, fidarkil asfal minan nar, dalam ayat ini dikatakan fidarkil asfal minan nar. Orang munafik itu di bawahnya orang-orang kafir, bahkan saking adoh gitu. Karena dia mengaku sebagai muslim tapi dia menusuk dari belakang, maka dia fidarkil asfal minan nar. Seperti ini, orang mengeluarkan kalimat sehingga dia masuk neraka jahanam sejauh timur dan barat. Saking jerone maksudnya. Subhanallah. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa ketika kita lempar batu itu berapa 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Itu pokoknya jero banget lah, subhanallah. Ini zaman sekarang banyak orang yang nggak takut kayak gitu. Alah, Gusti Allah mau kejem gitu. Musuh sih ngonomen subhanallah. Dia nggak tahu rahmat Allah juga luas. Hati-hati ini untuk orang-orang yang berprofesi di bidang yang berpotensi untuk berdusta atas nama Rasulullah, berdusta atas nama Allah, untuk hanya sekedar membuat orang lain guyon. Itu yang sering saya ingatkan, karena saya perhatikan memang ternyata banyak sekali kalimat-kalimat yang tidak harusnya keluar di mereka. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat kita. Diam dari perkara mubah, ini faedah yang kedua. Diam dari perkara mubah itu lebih baik daripada ngomong kalau nggak ada faedah. Jadi ini faedah pertama tadi apa? Memotivasi untuk menjaga lisan dan tidak berkata kecuali yang baik. Dengan ini yang kedua, diam dari perkara mubah lebih baik daripada ngomong yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, di antara faedah hadis adalah keutamaan memuliakan tetangga dan tamu, dan keduanya adalah tanda sempurnanya iman seseorang. Tetangga ada 3 macam dalam syariat, ada 3 macam, yaitu tetangga yang sekaligus dia muslim sekaligus dia kerabat. Makanya dia punya 3 hak: hak tetangga, hak muslim, dan hak kerabat. Jadi kalau dengan kayak Pak Eko sekarang di sana, Pak Eko ada tetangga, muslim, dan kerabat, itu memang punya 3 hak. 3 hak harus dipenuhi masing-masingnya. Hakul muslim alal muslim situn, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Kita sudah pernah bahas dalam hadis yang terdahulu. Itu mereka dapat itu, kemudian hak kerabat dan hak tetangga. Kemudian ada tetangga yang muslim tapi bukan kerabat, maka dia dapat 2 hak. Ada tetangga yang non muslim, ada yang non muslim, maka dia punya hak tetangga, dia punya hak sebagai non muslim. Bagaimana memuliakannya? 2. Maksud fal yukrim jarohu di dalam ayat hadis tadi,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Maksud memuliakan tetangga itu ada dua macam kata para ulama. Yang pertama berbuat baik padanya, yang kedua tidak berbuat buruk. Jadi nggak cukup hanya berbuat baik, sekaligus tidak berbuat buruk. Jadi tidak berbuat buruk diantara maksud falyukrim jarahu. Jadi jangan sampai tetangga menjadi merasa bahaya karena keberadaan kita. Seseorang konsultasi ke istri saya kemarin, cerita itu belajar tahsin. Umi jangan pulang dulu, saya mau konsultasi. Kenapa Bu? Saya nggak bisa tidur. Saya lama nggak bisa tidur. Kenapa Bu? Saya itu keluar pengen beli bakso, di jalan nabrak orang, mati di jalan Bantul. Saya baru sadar juga ternyata yang ditabrak itu ya yang istrinya marbot yang saya ceritakan itu bertetangga nggak jauh dari sini. Ketuanya Pak Eko lah yang ditabrak di sana, yang nabrak di sini. Kemudian orang nggak langsung meninggal, seminggu kan di rumah sakit, habisnya sekitar 50 juta sampai 75 jutaan. Dari situ aja dia udah kehilangan uang banyak. Kemudian keluarganya masih nuntut sampai hari ini karena tetangga nuntut gitu, masih ada keluarga yang datang ke situ. Kemudian parahnya lagi, tetangga kanan kirinya sudah nggak ada lagi mau berteman dengan dia karena dianggap apa? Dianggap pembawa sial. Bayangin segitunya loh tetangga. Berarti kan dia nggak memahami hak tetangga. Masa iya gara-gara kayak gitu jadi pembawa sial? Dia kirimin makanan, pas waktu itu orangnya nggak ada, dicantelin di pintunya, dikembalikan, dilempar ke rumahnya. Tetangga persis tempel-tempelan loh, bayangin. Gimana rasanya kayak gitu? Coba, jangan punya tetangga yang nggak punya ilmu tuh repot banget. Gitu. Dikasih makanan, diambil, dilemparin lagi, bers. Coba bayangin. Saya nggak mau terima makanan dari kamu tuh orang bawa sial. Bayangin coba kayak gitu. Segitunya loh. Saya sambil saranin, udah pindah aja lah kalau kayak gitu. Kalau udah kayak gitu pindah aja. Sekaligus kalau bisa pindah pekerjaan ini bang ini. Mohon maaf saya ceritakan jenengan ini. Ini makanya penghargaan terhadap ilmu itu harus bagus. Orang kehilangan uang sebanyak itu, mohon maaf ini saya ceritakan jenengan. Istri saya itu diundang ke situ privat kan, berarti ngajari privat anak-anak hanya 3 orang. Saya tuh sampai malu. Maksudnya ada orang mendudukan agama segitunya. Mohon maaf ini saya ceritakan dengan ini. Sebenarnya nggak pantas diceritakan. Jangan tahu nggak, nyanguni istri saya untuk ngajari anaknya itu Rp10.000. Hanya 3 anak. Kalau anaknya berangkat satu orang berarti dia nyanguni istrinya 10.000. Saya sampai ya Allah Mi, kamu kok sampai dihinakan kayak ini? Saya bukan hina kamu, nyampe agamamu kok dihinakan kayak gini ya? Dia belajar bahasa Inggris 75.000, 100.000, rela. Belajar ngaji yang pentingnya kayak gini, yang anak ini di mana-mana sudah nggak bisa ngaji nih, sudah masuk ke tilawati nggak cocok, sudah masuk ke irwati nggak cocok, sudah masuk ke salah satu lembaga nggak cocok. Cocoknya sama istri itu udah berjalan 6 bulan. Saya bilang setelah 6 bulan saya lama-lama nggak tahan gitu loh. Kok ngene mentok gitu. Sisan orang tanggung sisan ora apa malahan gitu. Menghargai Quran kok kayak gitu, subhanallah. Zaman sekarang bayangin Bang, orang datang ke rumah mewah bagus, rumahnya bagus-bagus. 10.000. Subhanallah. Jangan tahu ini saya ceritakan dengan sebagai murid. Sebenarnya ayat ini ayat yang jarang dibahas oleh para asatid. Jangan tahu sedekah terbaik yang hanya satu perintahnya ke guru panjenengan, jangan perlu tahu. Jangan sedekah ke orang tua, ke saudara itu semuanya dalam satu ayat sebutkan. Wal yatama wal masakin wadil qurba itu selalu satu. Tapi sedekah pada guru itu satu perintahnya. Jangan cari sendiri nanti ayatnya. Karena ustaz saya nggak mau nyampaikan itu. Saya khawatir jangan dibawa ke saya, bukan saya itu saya ingin menceritakan ini kejadian nyata kayak gitu, subhanallah. Jadi bayangkan orang yang nggak punya ilmu ke tetangga kayak gitu, dia mengalami masa seperti itu, mungkin juga buah dari apa yang dia buat juga, subhanallah. Sudah pekerjaannya memang riba, kemudian memperlakukan orang yang dalam tanda kutip jangan tahu nih, lihatlah sejarah Islam Abbasiyah dan sebagainya itu, bagaimana orang guru ngaji didudukan itu, bagaimana gaji mereka itu gaji yang paling besar sebenarnya mereka itu. Ini saya ceritakan dengan bukan ke saya nih, ini saya ceritakan karena ini kisah yang saya alami gitu. Saya sampai miris gitu, sampai bahkan seukuran saya pun hanya udah berhenti dulu aja lah gitu. Kasihan agamamu gitu, kasihan agama kok dihinakan kayak gitu itu. Sisan rayang unisian malah rapopo gitu. Tapi kalau kayak gitu, insya Allah. Jadi kan kebayang nggak sih ngasih amplop guru ngaji 10.000, nggak logik. Mobilnya bagus-bagus, nek mau miskin ngono gitu. Saya sampai bilang, dah kamu ke perumahan yang satunya itu yang nunggu kamu tuh, kasihan banget itu. Orang yang miskin kayak gitu aja masih pantas gitu. Ini orang mobilnya bagus, subhanallah.
itu nolnya jatuh nggak biasa. Mudah-mudahan begitu Pak, mudah-mudahan begitu. Jadi itu tetangga, ini cerita tetangga sampai ke situ karena ada ini curhat kisahnya barusan kemarin, ini hari Jumat besok, hari ini ngajar lagi, saya bilang per hari ini saya stop, setiap hari Selasa dan Jumat sudah berjalan setengah tahun, subhanallah. Jadi nah kemudian Rasulullah ini seberapa nih sekarang? Sudah suruh. Nah ini yang disampaikan pagi ini masih ada beberapa hal yang terkait, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas berikutnya karena hadis ini memang hadis penting. Saya mencatat lebih dari 20 atau 25 halaman. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.